Sifat seorang hamba pada minggu-minggu yang lalu sudah kita pelajari 3 poin ya yang sudah kita jelaskan. Amin. Hari ini kita akan ulangi dan kita akan sambung. Poin yang pertama, seorang hamba itu tidak egois. Mari kita katakan, saya memiliki sifat seorang hamba. Saya adalah pelayan praise worship. Pelayan artinya seorang hamba. Ada amin saudaraku? Mari katakan pada kiri kanan, jangan kita egois ya saudaraku. Seorang hamba itu tidak egois saudaraku, katakan lagi. Cari belakang depan, jangan kita egois ya saudaraku. Seorang hamba itu tidak egois ya. Amin. Dari buku 1 Korintus 10 ayat 24, bukalah Alkitab saudara, kita dapat belajar firman Tuhan di sini yang mengatakan untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-24. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang kuat. Amin. 1 Korintus pasalnya ke-10 ayatnya yang ke-24. 1, 2, 3 ya. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Mari ucapkan seperti ini. Jangan saya mencari keuntungan saya sendiri, tetapi saya mencari keuntungan orang lain. 1, 2, 3 ya. Bilang sama kawannya, jangan kamu mencari. 1, 2, 3 ya. Amin. Jadi inilah sifat hamba. Jangan pernah lupa ini. Kalau egois, kita mencari keuntungan diri kita sendiri. Kita mengurus keinginan kita sendiri. Kita mementingkan diri sendiri. Kalau sifat seorang hamba, sifat Yesus, karena dialah teladan hamba yang terbesar. Amin. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi mencari keuntungan orang lain. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri, dia melakukan kehendak Tuhannya, Tuannya, Bapanya. Amin. Dan Bapa mengutus Yesus untuk melayani. Yesus taat kepada Bapa. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah dia tidak egois. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara berkata, saya tidak mencari keuntungan saya sendiri, saya mencari keuntungan orang lain, berarti saudara siap berkorban bagi orang lain. Saudara mengesampingkan tujuan saudara sendiri untuk boleh menjadi sebuah pertolongan, sebuah jawaban bagi orang lain. Untuk membuat kehidupan orang lain bertambah baik. Jadi sebaliknya daripada sistem dunia ini, di luar sana kita hidup bagaikan hutan rimba. Tiap kali kita melihat orang, kita diprogram untuk berpikir apa keuntungan yang bisa saya dapat dari orang ini untuk diri saya. Kalau kata kasarnya, bagaimana saya bisa mengisap dia, memanfaatkan dia, memakai dia, memanipulasi dia supaya saya boleh diuntungkan. Itulah cara dunia ini bertahan hidup untuk survive. Tapi sebaliknya kita anak-anak Tuhan, kita tidak hidup menurut hukum dunia. Karena kita tidak berasal dari dunia. Katakan amin lebih kuat. Saudara hidup menurut hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan adalah hukum kasih. Apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat lebih dahulu kepada mereka. Ada amin? Hari ini pada waktu tadi saudara berkata, saya tidak mau mencari keuntungan diri sendiri. Saudara betul-betul praktekkan. Berpikir untuk menolong orang lain. Ya, lihat sama kakak. Enggak apa-apa itu. Yang penting masih bisa ngerti apa yang kakak bilang. Amin. Saudara berpikir untuk membuat hidup orang lain lebih baik.
Biasakan hidup seperti itu, tidak egois. Dan ini, keegoisan ini maksud saya, sejalan dengan iri hati. Ya, karena orang yang memikirkan diri sendiri, ketika orang lain lebih baik, dia iri hati. Betul ya? Orang yang mementingkan diri sendiri, suka memegahkan diri. Jadi tidak ada baiknya. Jangan dimulai, kalau sudah ada di situ, jangan diteruskan. Jangan dipelihara hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Jangan terus-terusan egois. Di dalam buku Yakobus 3 ayat 13 sampai 17. Dengarkan baik-baik karena penjelasan saya pada poin ini dengan minggu yang lalu berbeda. Kita semakin dalam dan semakin mengerti dan tentunya semakin mempraktekkannya. Yakobus pasalnya yang ketiga, kita baca dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3 ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, Tuhan memberkati penulis daripada ini. Sangat jelas. Amin saudara. Mementingkan diri sendiri, sejalan dengan iri hati, sejalan dengan memegahkan diri. Dan itu hikmat dunia. Hikmat setan-setan. Hikmat yang tidak berasal dari Bapa kita. Bapa kita datang dari atas, segala sesuatu yang berasal dari Bapa adalah baik. Saudaraku, jangan teruskan itu hidup keegoisan. Jangan teruskan hikmat dari setan-setan. Jangan menjadi makin mirip dengan setan, makin miriplah dengan Tuhan. Ya, karena seseorang bisa saja melayani, bisa bahkan memiliki karunia, tetapi tidak memiliki kasih. Saudara kalau mau jadi seorang hamba, tidak egois, kan dasarnya kasih. Kenapa saya bilang bisa? Karena kalau nggak bisa, nggak akan dituliskan di dalam 1 Korintus 13. Paulus bukan orang bodoh dan mengada-ngada, tidak. Apa katanya dalam 1 Korintus 13? Paulus jelas mengatakan, dengarkan baik-baik. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Jadi ada orang mampu cakap banyak bahasa. Bahkan kemarin kalau saya tidak salah berapa minggu yang lalu di dalam acara Kick Andy, ada masih anak remaja itu sudah menguasai 6 atau 7 bahasa. Jadi bisa ini terjadi. Saudara mengerti? Hebat kan? Dan bahasa malaikat. Jadi ada bahasa malaikat. Dan ada orang mengerti punya karunia itu. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Ayat 2 berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi bisa doakan orang sakit sembuh, punya karunia bernubuat. Kamu yang di sana begini nanti akan terjadi. Kamu yang di sini tahu semua rahasia. Kau lihat orang, kau dapat pengertian, kau tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya. Hebat betul, punya banyak karunia. Jadi bisanya kita melayani sayang.
Bisanya penyanyi bernyanyi dan nampak diurapi. Bisanya pemusik bermusik dan diurapi. Bisanya penari menari dan diurapi. Tetapi di mata Tuhan, karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati, Dia bisa lihat mana yang punya kasih, mana yang tidak. Dan bila kita tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Biar segala sesuatu yang kita lakukan, terutama dalam pelayanan PWMC ini, didasari oleh kasih. Amin. Amin. Saya suka saudara melayani. Dan profesional. Dan hebat. Tapi tanpa kasih, nanti saudara kecewa di kekekalan. Sebabnya, pastikan saudara melayani dengan kasih. Kasih menggerakkan saudara. Kasih menggerakkan saudara untuk apa? Untuk melayani tadi. Untuk mencari kepentingan orang lain. Untuk tidak mementingkan diri sendiri. Untuk tidak melakukan hikmat dari setan-setan. Untuk tidak iri hati. Untuk tidak memegahkan diri. Sehingga tidak ada kekacauan. Tidak ada perbuatan jahat. Tetapi yang ada hikmat dari atas. Murni. Pendamai. Mau apa? Cobalah buka lagi Yakobus 3 tadi. Biar kita ucapkan. Apa itu hikmat dari atas yang harus kita miliki? Mari katakan. Saya pendamai. Saya peramah. Saya penurut. Saya penuh belas kasihan. Saya penuh buah yang baik. Saya tidak memihak. Saya tidak munafik. Ada amin? Peramah. Apa? Coba dulu ramah lah. Coba ramah. Iya. Itu hikmat dari atas. Saudara tahu ada banyak gereja di dunia ini bisa datang dan pulang tanpa cakap sama seorang pun. Ada? Saudara pun bisa. Datang PW, duduk, pulang, gak cakap sama siapapun. Bisa gak? Bisa. Hari Minggu pun bisa. Nah, janganlah. Janganlah. Coba sekali lagi. Saya peramah. Nah, sekali lagi coba ramah lagi langsung. Cari yang lain. Jangan itu aja. Yang lain, yang lain. Amin. Amin. Ya, mana saudara yang masih hesitate ya, masih agak ragu, bertumbuh lah ya. Amin saudara. Karena itu firman, itu hikmat dari atas. Penurut. Apa saudara? Jadi penurut itu artinya bukan disuruh A, ngomongnya, iya bang, iya pak, iya bu, iya kak. Tapi gak dibuat-buat. Itu gak penurut, itu degil. Ngomongnya A, ya, tapi gak dibuat. Penurut itu dari hati bila iya, dibuat. Nampak buah kepatuhan itu. Hasil daripada penurut itu. Jadi bukan ABS asal Bapak senang. Jawab-jawabnya aja baik, tapi gak ada bukti. Itu bukan penurut. Itu masuk dalam kategori terakhir, munafik. Jangan. Hikmat dari setan-setan, hikmat Tuhan tidak munafik. Ya, biar semua di sini tidak ada munafik, suka semua melayani. Senang semua melayani. Kasihlah tepuk tangan sama Tuhan, senang semua melayani. Amin. Coba dulu rangkul kiri kanan, senang kita semua melayani saudaraku, senang sekali melayani. Amin. Amin. Minggu lalu kita belajar
Poin yang kedua, tidak pegang lagi semua hatinya, katakan saya tidak sombong. Nanti setelah kita selesai mempelajari sifat hamba, saya berencana kita akan masuk khusus kepada firman Tuhan mengenai keangkuhan ini, kesombongan ini. Tetapi sebentar ini kita ulangi sejenak. Lihat sama kakak, Nelly semuanya lihat. Orang yang sombong selalu mudah sakit hati. Orang yang sombong rindu pujian manusia. Orang yang sombong pemarah. Orang yang sombong sulit memaafkan. Orang yang sombong tidak bisa bersatu dengan orang lain. Orang yang sombong merasa diri paling hebat. Dan banyak lagi yang lain. Tapi kalau ada satu, dua, atau beberapa, atau semua kena kepada hati kita, mari kita berubah. Ya. Kalau orang yang rendah hati itu kebalikannya. Udah pun orang sengaja mengejek dia nggak tahu. Karena dia begitu secure, begitu nyaman dengan identitasnya di dalam Tuhan. Gak masalah kulit hitam, rambut keriting, badan pendek. Dia tahu Yesus cinta padanya dan dia bangga jadi anak Yesus. Udah pun orang duduk di sampingnya jelas hendak mengejek dia. Bau apa ini? Bau apa ini? Kata orang begitu dia datang. Dia nggak tahu, dia ikut bilang, bau apa rupanya? Gitu. Itu dia kalau orang yang tidak sombong. Ya nggak ada. Orang sudah bermaksud menembak dia pun tak tertembak-tembak. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Tapi kalau orang yang sombong karena begitu conscious akan dirinya, dia lewat, lalu 2-3 orang di sebelah kiri sana ketawa. Ngejek aja, aku lewat aja. Sambar petir nanti. Berani sama hamba Tuhan. Pada orang gak ada mikirin dia, gak ada ngetawai dia, gak pun tahu dia lewat. Orang punya masalah sendiri, ngomong sendiri. Tetapi kesombongan membuat saudara seperti itu mempunyai watak yang tidak manis. Watak yang sulit diatur, tidak penurut tadi. Watak yang kasar, watak yang pemarah. Suka tersinggung. Misalnya kasih firman Tuhan ini pun tersinggung dia. Pak Joyce itu tahu dia. Dia mengenakan aku. Enggak pun ku kenal dirimu. Secara pribadi, kebanyakan. Tapi orang yang sombong seperti itu. Sengaja dia itu. Supaya aku merasa kecil. Mau dikenakannya, nggak ada. Hamba Tuhan tidak begitu sayang. Jadi jangan mau dikuasai oleh kesombongan. Itu sifat Lucifer. Kalau kau melihat dirimu gampang sakit hati, gampang tersinggung, haus akan pujian manusia. Ya, kepengen di-acknowledge ya, disadari semuanya, kehadiranmu, pelayananmu, kehebatanmu. Kalau kau merasa dirimu suka marah ya, sulit bersatu dengan orang lain. Kalau diubah misalnya bandnya tidak bisa bersatu. Jangan begitu. Kalau ditukar tempat pelayanan langsung gak bisa bersatu. Jangan begitu. Karena sekali lagi kita semua satu. Amin. Amin. Di mana saja harus bisa bersatu. Kemana saja, sama siapa saja harus bisa bersatu. Sehebat-hebatnya saudara, saudara punya sesuatu yang perlu saudara pelajari dari orang lain. Orang lain punya kehebatan yang lebih daripada kita dalam bidang yang lain. Amin. Dan kalau saudara menemukan diri saudara sulit memaafkan, lihat sama saya. Beberapa saya lihat sama saya juga, tapi pikirannya melayang. Kosong matamu, jangan. Isi matamu. Ya. Lihat, jangan melayang. Ya. Kalau saudara melihat diri saudara sulit memaafkan, itu karena kesombongan. Kalau kita tidak memaafkan, yang rugi adalah kita. Sore hari ini, maafkan semua orang. Ampuni semua orang. Yesus pun telah mengampuni kita. Sederhana kali firman-Nya, Kak. Memang sesederhana itu. Harus ampuni semua orang.
Haleluya. Mari pegang hati ya. Saya tidak mau sombong. Saya mau ampuni orang lain. Saya tidak mau jadi orang pemarah. Suka tersinggung. Sulit bersatu. Haus pujian. Merasa diri paling hebat. Saya tinggalkan itu semua. Saya mau rendah hati. Seperti Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Amin. Yang ketiga, minggu lalu dikatakan seorang hamba selalu suka ya, memang yang ketiga dibilang tidak suka menuntut judulnya, tetapi yang saya jelaskan minggu lalu mengenai suka betul ya? Ya. Dan saya ingat minggu lalu saya katakan kemana pun kita pergi sebagai prakteknya, bawa roh sukacita. Diutus melayani nanti sore, besok, ke satelit-satelit, di mana saja. Ubah atmosfer di tempat itu. Bawa roh Tuhan ke tempat itu. Amin. Bawa roh sukacita. Bawa roh yang bersemangat. Bawa roh kehidupan. Ada beberapa masih juga belum menangkap. Masih juga amin, amin, amin. Saya pikir udah berapa kesempatan ini. Amin, amin. Mari kita ulang ya. Kalau kita melayani, masih ada juga yang belum menangkap. Yang lain kasihani kawannya, bisikkan, maksud kakak itu gini gitu. Maksud kakak itu waktu bilang amin, kau pun suka cita, jangan seram mukamu. Nah, udah jelas. Amin. Kalau kita melayani ke satu tempat, bawa roh sukacita. Ya, roh yang bersemangat. Haleluya. Ya, jadikan ini misi saudara. Saudaraku, saya tahu dalam hidup ini ada orang memang diapai pun susah kali disuruh sukacita. Ya, dibiarkan dirinya diikat. Memang dia nggak mau bebas, mau bagaimana lagi? Udah pun dikasih firman, udah pun berkat melimpah, udah pun dikitik-kitik, tidak juga mau ketawa. Maksud saya, diapai pun gak mau. Dia bangga dengan hidupnya yang penuh dengan kesuntukan itu. Nah, menurut dia itulah wibawa di dalam kesuntukannya. Ya, dan saudara berkata, iya kak, saya kenal orangnya. Baguslah kalau saudara kenal. Asal itu jangan saudara. Ya, saya mau bilang ada orang seperti itu. Pastikan itu bukan saudara. Ya, amin. Haleluya. Jangan suka bersungut-sungut. Ya, suka melayani. Kalau kita suka melayani, itu sama dengan suka memberi. Kalau sama dengan suka memberi, itu artinya bahagia. Karena lebih bahagia memberi dari menerima. Saya mau bacakan satu ayat ya untuk mengingatkan kita tidak boleh tidak sukacita. Ulangan 28 ayat 47 sampai 48. Ulangan 28 ayat 47 sampai 48. Satu dapat ulangan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Joshua, Hakim. Ulangan 28 ayat 47 sampai 48. 1, 2, 3 ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankanku besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Dalam nama Yesus tidak boleh terjadi. Makanya saudaraku, sukalah melayani ya. Dan melayani sukacita. Kapan itu setan mulai mengambil tempat di dalam pikiran kita? Di mana saudara? Di pikiran. Karena dia wujudnya roh, gak bisa dia ganggu-ganggu kita kecuali di pikiran. Arena peperangan, Bapak founder kita selalu berkata, di dalam pikiran.
Jadi kapan mulai disuntiknya pikiran-pikiran yang salah, sehingga kau bersungut-sungut dan tidak bersuka cita melayani, jangan mau. Bapak Gembala kita selalu berkata, banggalah bisa capek melayani. Ini minggu depan ada tim dari Kanada datang, 2 minggu lagi ada tim tamu lagi datang. Minggu depannya sudah dimulai GKI Summit. Habis GKI Summit, KKR Summit. Habis KKR Summit, dalam nama Yesus dapat izin KKR GSG. Habis KKR GSG, KKR Sulawesi. Nah, jadi saudaraku, dan ibadah tambah terus. Ibadah Amik pagi, ibadah Medan Timur sore pemuda, ada amin. Ibadah India sudah lama ada. Ibadah Chinese mau ditambah bulan 12. Lalu kita mendengar itu betul-betul sukacita. Ya, kalau kita nanti yang ditugaskan ke sana sukacita. Kalau itu artinya kita yang selama dapat giliran sekali jadi 2 kali, atau 2 kali jadi 3 kali, atau 3 kali jadi 4 kali. Saudara bilang sama Tuhan, makasih Tuhan Yesus, makasih. Saya sukacita Tuhan jadi hamba-Mu. Daripada saya jadi hamba kepada musuh, dengan kelaparan, dengan menanggung derita, bagus saya jadi hamba kepada Yesus. Nanti kan saudaraku, apapun dibilang, kalau Yesus belum datang, usia saudara kalau panjang umur 90 tahun, maupun saudara nani 5 kali dalam hari Minggu, gak bisa. Rindu kali saudara, suara saudara didengar orang. Keahlian musik saudara, memukul drum. Saya mau 5 kali melayani. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Semua cucu saya, cicit saya sudah besar. Saya mau melayani. Seandainya saudara sanggup, gak ada yang percaya. Masalahnya saudara pun tidak sanggup, karena memang tubuh ini harus diganti dengan tubuh baru, kan begitu. Jadi sekarang jangan mengeluh, sukacita. Sukacita hujan-hujan, menembus hujan sampai ke Belawan, sampai ke Nomorambe, sampai Deli Tua, tidur di rumah, jangan mengeluh, maka gak ada demam bisa datang. Tapi kok flu, pilek, sakit kepala, nyut-nyut sebelah kiri, dalam nama Yesus hilang, ke kanan dia. Kan ada kan sakit kepala gitu, sini aja, segala macam penyakit datang. Karena gini kata Ulangan 28 tadi, janganlah, sehatlah, punyailah visi dari tahun 2014, sisanya pun jadilah. Sejak minggu ini sampai nanti habis 2014 gak boleh sakit 1 minggu pun. Kenapa? Hati selalu sukacita. Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita. Bilang sama kiri kanan dimakan, sukacita, 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 sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Sekali lagi sukacita karena apa? Karena dapat uang banyak. Karena melayani. Karena memberi sama orang. Ya, saya minta tolong Kolose 3:23-24. Apa katanya? Berilah setengah hati. Ya, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah setengah-setengah hati. Apa katanya situ? 99,9%. Bagaimana? Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, asal kamu pastikan kamu mendapat keuntungan daripadanya. Kerjakanlah dengan sepenuh hati jika kamu yakin bahwasanya kamu yang dimuliakan. Jadi apa katanya? Seperti untuk keuntungan diri sendiri. Seperti untuk, berarti tidak ada syarat. Iya kan? Jadi saudaraku, tolong selalu beri yang terbaik. Saya dalam hidup saya melihat berulang kali ada orang-orang yang tidak memberi yang terbaik.
Sehingga walaupun dia melayani, sukacitanya tidak penuh atau bahkan tidak sukacita sama sekali. Kenapa? Karena nurani memang melarang untuk bersukacita. Dia pun tahu dia tidak memberi yang terbaik. Ya, oke lah, saudara lihat saya dengan pandangan tanda tanya. Biar saya jelaskan. Misalnya engkau leader Seven, engkau biasa melayani leader di Hasanuddin. Ya, kau penguasanya, penguasa Hasanuddin. Dek, duduklah semua. Dek, kumpul semua. Walaupun dia kakak, abang, kalau kau bilang dek, datang dia. Kan begitu? Ya memang ngerti ini. Lalu karena satu dua hal, apakah karena memang ada petir dari langit menyambar, atau karena kau buat satu kesalahan sehingga kau didisiplin, atau entah apalah. Yang jelas tidak jadi leader di Hasanuddin lagi, sampailah kau mendarat di Namotrasi. Gak enak kalau nyebut salah satu tempat kita, karena semuanya sama-sama saya bilang tadi bagus, kan begitu? Sampai 3 deket. Gimana aja lah, ya. Lalu kau mampu menari lebih baik, tapi tidak ada yang kau pimpin, hanya kau dan dia. 2 orang saja kalian sejauh ini. Karena gedung pun kecil, kalau 3 nanti biru ini, kena tembok. Kau buat begini, pecah tambornya. Saking kecilnya gedung. Maka kau tidak melayani dengan sebaik-baiknya karena kau pikir untuk apa? Tidak ada kuasaku lagi, bagus pun tidak ada yang lihat. Saya mengerti. Sama pemusik pun begitu, penyanyi pun begitu. Kalau misalnya di sini, ngerti maksudnya? Lagu biasa pun dia semangat. Misalnya lagunya bukan segala puji syukur, lagunya hari ini harinya Tuhan. Hari ini semangat kali saudara. Padahal lagunya harinya Tuhan. Kalau mau lagunya soraklah haleluya, saya ngerti lah ya, soraklah haleluya. Ini lagu harinya Tuhan pun selalu semangat kali. Karena memang itu pribadi saudara. Ngerti? Yang terbaik saudara berikan. Kenapa? Lucu tadi ya. Ya saudara ingatlah seumur hidup. Jadi mampunya saudara begitu. Apa saya bilang? Mampunya saudara. Tapi begitu saudara sampai ya terus terang aja lah. Langsung aja lah kita bilang tak pancur batu untuk melawan. Udah pun lagunya lompatlah haleluya. Kenapa? Karena bukan dia song leadernya mungkin. Atau karena semua jemaat yang hadir di situ semua bebe. Jadi dia berpikir itu apa? Karena dia mampu buat lebih baik. Nah itu gak bisa. Nanti saudara pulang, saudara pun gak sukacita. Kalau saudara buat pura-pura sukacita pun gak bisa. Kata Kak Jus kalau siap melayani sukacita, gak akan sukacita. Karena kau hanya berikan yang terbaik kalau kau menerima untungnya. Kalau kau suka, gak bisa. Gak ada sukacita dan pelayanan seperti itu. Saudara seperti Pak Munte. Pak Munte khotbah ribuan orang. Habis-habisan. Lalu kami pergi ke berbagai tempat di Indonesia, 20 orang khotbah kayak sama 2000 orang. Gak ada masalah sama dia. Sampai kita yang nengoknya hati kita nyiris. Gak usah lagi tuh kali Pak. Karena kita tahu kondisi Bapak. Kayaknya perlu kali sebegitu Pak. Gak pun ngerti orang ini apa yang Bapak bilang. Gak pun sampai tingkatannya ke situ. Tapi dia tahu Kolose 3 berkata, seperti untuk Tuhan. Jadi di situ ada nggak ada orang terkenal, ada nggak ada pejabat, 10 ekor, 100, 1000, 10.000 sama. Seperti untuk Tuhan. Jangan kalau kau yang berkuasa, kau yang hebat, kau yang dimuliakan, kau yang menerima keuntungan, oh buat yang terbaik. Apa kostum kita, apa ini kita, semua. Tapi kalau sudah orang nanti yang menerima untung atau tidak sesuai dengan kehendak kita, kita batasi. Itu nggak baik sayang. Mungkin ada yang nggak pernah tahu ini. Izinkan saya mengajarkannya pertama kali. Supaya kita sadar dan kita bertobat. Haleluya. Saya mengasihi saudara. Haleluya. Baik, mari kita baca sifat yang keempat. Ya, mungkin minggu lalu dibuat yang ketiga. Hamba itu tidak suka
Tidak suka menuntut atau meminta persamaan hak. Seorang hamba tidak menuntut dan tidak meminta persamaan hak. Dengar baik-baik. Yesus tidak pernah menuntut keadilan bagi dirinya. Tuhan Yesus juga tidak pernah meminta orang lain untuk melayaninya. Tidak ada di dalam Alkitab. Maka Yesus berkata, Simon, kerimbatlah aku. Tidak ada. Berkatalah Yesus kepada Matius, pijitlah punggungku. Tidak ada. Tidak ada Yesus meminta orang untuk melayaninya, untuk memenuhi kebutuhannya, atau memberikan perhatian kepadanya. Jadi kita, kapan kita ditipu setan dan mulai berkata, gak pun dipedulikan aku, ya aku sakit, gak ada yang mengunjungi. Dengarlah, anakku ulang tahun, gak ada yang tahu. Tengoklah, aku udah lama gak datang, telepon pun gak ada. Itu bukan sifat Yesus. Jadi di dunia ini kita sudah belajar kalau gak Yesus apa? Jangan. Yang menuntut itu tidak datang dari Yesus. Jadi bagaimana Kak kalau saya sampai kepada perasaan seperti itu? Lari sama Yesus. Karena saudaraku, 10 orang pun meneleponi kau, 50.000 pun hadiah kau dapat. Kalau enggak kau sama Yesus gak puas juga, terserah. Seluruh dunia ini mau bilang, selamat ya anakmu ulang tahun. Oh sudah sembuh kau sayang. Kalau Kak Yesus juga memeluk hatimu gak puas. Jadi daripada sibuk menuntut itu, langsung saja lari kepada sumbernya, kepada Yesus. Haleluya. Jangan mau lagi tipu setan. Ada amin. Jadi sama orang kita beri, tapi untuk kita tidak kita tutup. Itulah dia itu. Sama orang kita pedulikan, kita sensitif, tapi untuk diri kita cukup Yesus. Maka Yesus lebih dari cukup. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah meminta orang memberi perhatian kepadanya. Sebaliknya, sikap Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin. Artinya, berbahagialah orang yang tidak memiliki apapun. Dalam satu terjemahan secara harafiah, artinya berbahagialah orang yang bangkrut. Tahu kan dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang miskin katanya kan? Betul? Jadi seorang hamba yang sejati itu miskin dalam arti tidak menuntut hak. Tidak menuntut saya layak menerima lebih banyak dari yang sekarang. Saya layak lebih bahagia dari yang sekarang. Kawanku sudah kawin dan 5 anaknya. Seharusnya saya 10 anak saya. Kalau melihat capek saya kerja keras, harusnya saya. Nah itulah hamba. Saudara ketawa, tapi saudara pasti pernah berpikir seperti itu. Ngerti? Ya sudah ada mobilnya, saya belum. Seharusnya saya. Jangan. Pertama-tama kita punya hidup yang kekal. Oh iya, lihat kemarin. Pertama-tama kita punya hidup yang kekal. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Lagi pula kita diselamatkan bukan untuk berkat-berkat, karena itu firman Tuhan kita. Kita diselamatkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan ukur ya bahwasanya Tuhan berkenan kepada kita melalui berkat. Ini bagaimana dengan misionaris yang terlupakan di daerah-daerah sana? Bagaimana dengan orang-orang yang ditahan oleh ISIS sampai sekarang? Karena dia tidak mau menyangkal Yesus. Dia terlupakan, mungkin tidak menikah, tidak punya harta, tidak dikenal. Apakah mereka orang yang gagal? Bagaimana kalau mereka menuntut haknya kepada Tuhan? Tidak. Tidak ada. Hidup kita ditemukan dalam Yesus. Akan amin untuk Allah. Hari ini Roh Kudus jamah hatimu saudaraku. Jangan lagi menuntut hak, menuntut lebih banyak. Tidak pernah bisa berpuas di dalam Tuhan. Itu adalah hikmat setan-setan, hikmat manusia, cara-cara duniawi, dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum kerajaan sorga.
Sekali lagi, hanya orang yang miskinlah yang memiliki kerajaan Allah. Kan begitu kata Matius 5 ayat 3. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena dia mempunyai kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga terdiri dari damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Bukan persoalan makanan dan minuman. Amin. Jadi hanya seorang hamba yang tidak menuntutlah yang memiliki kepuasan. Banyak sekali pelayan Tuhan mundur daripada pelayanan, daripada panggilan, karena selalu menuntut, menuntut dan tidak pernah puas. Dan biasanya berapapun yang diberikan setelah dia menuntut, dia tetap tidak akan puas, karena akan menuntut lebih lagi. Apakah itu menuntut perhatian, apa saudaraku? Menuntut popularitas, ataupun menuntut uang. Hati-hati, karena akar daripada segala kejahatan ialah cinta akan uang. Tolong jangan menuntut uang. Kalau mau minta tolong, minta tolong. Tapi bukan menuntut. Ada minta tolong, ada menuntut. Karena nanti saya mengalami kesulitan finansial. Saya menginginkan satu barang, tidak mampu membelinya. Saya punya pilihan, datang sama Bapak Gembala menuntut. Seharusnya saya lebih. Dengan kerja keras saya sekarang ini, masa beli itu aja saya tidak mampu. Gaji saya lebih lah, ini tidak patut, ini tidak sesuai dengan kerja saya, dengan uang yang saya dapat. Itu menuntut. Tapi kalau saya bilang, Bapak Gembala, tolonglah belikan saya itu menuntut. Kenapa lagi? Roh di baliknya berbeda. Apakah diberikan atau tidak itu cerita yang selanjutnya. Tapi cara saudara menghidupi hidup saudara, jangan menuntut. Kalau Yesus menuntut kita bahaya, menuntut kita sempurna, menuntut kita baik, menuntut kita menyadari kebaikannya. Gak sanggup kita hidup terus standar Tuhan. Yesus pun sabar terhadap kita. Mari katakan, Yesus pun sabar terhadap saya. Tuhan Yesus tidak menuntut saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tidak semangatkan. Makanya saudaraku, kalau udah masuk pada area penuntutan, itu saudara udah keluar dari hukum kasih. Kalau sayang kita sama mama kita, tak sanggup kita banyak kali penuntutan. Sampai hati, kan begitu? Kalau saya sama mama ini, aku bilang, mama badani lah. Jadi kalau banyak penuntutan kita terhadap sidang ini, terhadap Bapak Gembala, terhadap pemimpin, terhadap apa sajalah, siapa saja, kawan sepelayanan, hati-hati. Ketika kasih menipis, pelanggaran tampak banyak. Menuntut. Jangan. Ingat, Yesus pun tidak menuntut. Mari kita seperti Yesus. Yesus mengasihi, mari kita mengasihi. Apakah kasih? Kasih adalah perasaan hangat di dalam hati. Ketika orang baik kepada saya merasa hangat, itulah kasih. Itu dia. Kasih adalah emosi yang kita rasakan. Itu dia. Tidak. Kasih tidak ada hubungannya dengan perasaan. Bahkan kalau boleh saya bilang, kasih agape tidak ada hubungan dengan emosi. Saya setuju dengan khotbah dari Bapak founder kita. Yang goyang-goyang belakang, jangan cakap-cakap, yang mengakak. Kasih adalah pilihan. Tuhan Yesus tidak perlu, saya ulangi, tidak perlu ke Golgota untuk menyelamatkan kita. Dia bisa binasakan semua, ciptakan ras manusia baru. Tapi karena dia mengasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus pun mengasihi kita, dia memilih untuk ke Golgota. Saudara, kalau saudara mengasihi, saudara membuat satu pilihan yang dinyatakan dengan satu tindakan. Amin, saudaraku. Itu dia kasih. Jadi kasih bukan omong-omong, bukan emosi, bukan perasaan. Ada tindakan yang kau lakukan. Ada pengorbanan yang kau lakukan. Bukan karena kau perlu melakukannya. Tuhan Yesus gak perlu ke Golgota.
Kita nggak perlu kasih Bapak Gembala hadiah, Bapak Gembala sudah kaya. Tapi kalau kita mengasihi, bukan karena dia perlu hadiah, karena kita mau, kita pilih memberi dia hadiah. Kita mengasihi dia, kita mau menyenangkan hatinya, kita mau melayaninya, kita mau memberkatinya, kita mau menyatakan penghormatan kita. Bukan karena perlu, itu dia kasih, pilihan kita untuk melakukan satu tindakan pengorbanan pada orang lain. Saudara ingat 1 Korintus 13 tadi? Orang bisa saja hebat, bisa saja melayani, tapi kalau tidak mengasihi, tidak ada gunanya. Tadi saya baca ayat 1 dan 2, saya baca ayat 3 1 Korintus 13. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bisakah ini terjadi? Bisa. Ada orang mau menyerahkan diri untuk dibakar, membagikan semua ada padanya, tapi bukan atas dasar kasih. Filantropis itu dibagikannya semua, bukan atas dasar kasih. Beberapa atas dasar supaya terkenal. Sudah mengerti? Supaya namanya tercatat dalam sejarah. Dia mati dibakar untuk orang lain. Ada keinginannya di balik itu, bukan karena kasih. Jadi saudara pun hati-hati. Jangan nanti sudah pulang tengah malam, tapi bukan karena kasih. Maksud saya pulang tengah malam bukan karena buat dosa, karena melayani. Pulang dari KKN. Ada amin? Hari ini nanti kalau kita berdoa ya, sama Kak Vicky berdoa. Kasih yang mula-mula, kasih yang sejati, kasih Kristus memenuhkan hati saudara, mengalir dalam hati saudara, melimpah dalam hati saudara. Ya, dan yang menggerakkan saudara. Nah, kalau saudara demikian, saudara tidak pernah lagi menuntut. Saudara tidak akan berkata, mengertilah aku, ingatlah aku, layanilah aku, kunjungilah aku, hormatilah aku. Tidak. Ada amin? Hari ini, izinkan kasih Yesus mengalir dalam saudara. Jangan lagi menuntut saudaraku. Bersyukur. Bukan berarti kita tidak mau lebih lagi ya, masuk di dalam maksud kelimpahan dan janji Tuhan. Tidak, tapi itu bukan menjadi terutama bagi kita. Sehingga ketika kita kurang diberkati secara materi ataupun ya secara apa sajalah kita menuntut. Belajar penuh ucapan syukur sama Tuhan. Nah sebenarnya kalau saya boleh terus terang, adalah sangat berbahaya menuntut itu. Apalagi menuntut Tuhan. Dan menurut saya menuntut pemimpin, menuntut Tuhan sama saja. Karena pemimpin adalah wakil Tuhan. Bayangkan yang diciptakan menuntut pencipta. Sampai kapan pun tak akan mendapat jawaban. Kenapa saya begini? Kenapa bapak saya mati? Kenapa itu? Tidak bisa. Boleh. Dan kenapa berani menuntut hal-hal yang penting? Karena biasa menuntut hal-hal yang kecil. Gak pernah bisa bersyukur. Anak-anak muda yang sekarang tidak tahu apa-apa, tapi mulut layasnya tak tanggung. Waktu dihabiskan di media sosial, karya apapun tidak ada dihasilkan. Menciptakan makanan sendiri pun tidak sanggup. Tapi menuntut pemerintah, menuntut sekolah. Terus terang ya, kalau saudara ada di tempat pemerintah, belum tentu saudara nggak bisa buat lebih banyak. Siapa yang menjamin kalau saudara di atas, saudara tidak korupsi lebih banyak dari Gayus? Ya, terus terang aja. Di depan saudara semua mata uang itu, mata saudara melihat. Siapa yang bisa menjamin saudara juga tidak jahat seperti Gayus? Jangan urus hidup orang. Jangan menuntut sama sini. Saudara mengerti? Amin. Saudara baca nanti buku Lukas itu. Setelah seorang hamba sejati siap melakukan tugasnya, apakah dia ada menuntut tuannya? Tidak. Apa yang dikatakannya? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Hanya melakukan apa yang disuruhkan Tuhan kepada kami. Ada amin saudara?
Kita baca ini ayat yang terakhir, dengarkan baik-baik. Lukas 17, ayat yang ke-7 sampai 10. Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai 10. Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai 10. Baca kuat-kuat. 1, 2, 3, ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau membalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikalah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu kau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini dia cara berpikir yang baru. Sulit kali itu Kak, tidak saudaraku. Itulah kodrat kita. Kita ini kan anak Yesus. Dengar baik-baik. Itu setan yang suntik kemari, sulit kali. Nggak ada itu sulit. Kita punya kodrat ya, kodrat rohani. Anak Yesus, Yesus adalah seorang hamba. Yesus tidak keras hati, Yesus lembut hati. Maka dia berkata, marilah belajar kepada aku karena aku rendah hati lemah lembut. Kan begitu saudara. Jadi Yesus adalah seorang hamba. Saudara pun seharusnya produk Yesus, produk kelahiran baru karena Yesus kan. Saudara adalah seorang hamba. Hamba itu bagaimana? Hamba itu begini, hidup untuk orang lain aja. Udah siap kerja capek-capek, nggak ditanya udah makan atau belum, capek atau enggak, gimana kau tidur, kapan kau pulang, dengan apa kau pulang, nggak ada, nggak perlu. Dan saudara puas. Kenapa? Saudara tahu tuh kodrat saudara. Tapi kalau kita nggak tahu, maka nih kodrat ini yang ada sama kita. Hikmat dari saudara-saudara. Ada yang tahu aku pulang naik apa, rumahku paling jauh. Nah, menuntut diperhatikan. Gak ada yang peduli, menuntut. Nah, itu gak kodrat hamba, itu gak anak Yesus, itu gak produk Yesus. Saya bicara terus terang, menelanjangi kegelapan di budaya setan. Supaya jangan kau biarkan itu membangun benteng-benteng dalam pikiranmu. Kalau masih sedikit ya, sepak, hancur, gak ada kuasanya. Tapi kalau udah tinggi tembok itu, benteng itu, susah. Begitu pun masih bisa bebas. Karena orang yang dirasuk setan legion, bebasnya kalau kau maulah. Dan jangan lagi izinkan dia bangun benteng-benteng itu. Kebanggaan kita sebagai seorang hamba karena kita tahu kodrat kita. Tidak perlu diurus. Kita mengurus. Kita bangga. Kalau kita bicara sama Tuhan tiap saat, khususnya malam hari sudah tidur. Hari ini aku sudah hidup sebagai hamba. Terima kasih. Aku melakukan apa yang kau suruh. Disitulah kepuasan. Katakan amin. Sekali lagi, semua berasal dari hati yang mengasihi Yesus. Haleluya saudaraku. Berhenti egois. Amin. Berhenti sungguh-sungguh. Sukacita. Berhenti menuntut. Mengasihi